dingin dan gelapnya lingkungan sekitar menyelimuti mereka berdua saat mereka berjalan di dalam gua gunung yang sunyi. Di tengah keheningan, hanya terdengar langkah kaki pelan dari dua orang. Suasana di sekitarnya membuat Dokter Peri secara naluriah memeluk dirinya sendiri. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Xiaoyan berjalan perlahan di depannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mempercepat langkahnya dan mengikutinya dari belakang. Di lingkungan ini, hanya pemuda di depannya yang memberinya rasa aman. Setelah berjalan selama lebih dari 10 menit dalam suasana yang tenang, Dokter Peri mulai merasa bahwa suasana yang sangat tenang itu tidak tertahankan. Namun, pada saat itu, pemuda di depannya tiba-tiba berhenti. Dokter Peri gagal bereaksi tepat waktu dan menabrak pelan punggung Xiaoyan. Pertemuan intim itu menyebabkan Dokter Peri mundur selangkah dengan wajah yang sangat merah saat dia berkata dengan malu. "Apa yang kamu lakukan?" ucap Dokter Peri. Sentuhan lembut sebelumnya juga membuat Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan berat. Dia terbatuk-batuk sambil menunjuk ke arah pintu batu tempat cahaya kuning samar dipancarkan dan berkata tanpa daya. "Itu jalan buntu," ucap Xiaoyan. Mendengar ini, Dokter Peri mengerutkan alisnya dan melangkah maju beberapa langkah. Menghadap pintu di depannya, dia berkata dengan suara berat, "Di balik pintu batu itu seharusnya menjadi tujuan kita. Jika tetua kuno itu membangun gua di sini, kurasa dia tidak akan membuat gua yang tidak mengarah kemanapun," ucap Dokter Peri. Xiaoyan melangkah maju dan menyentuh pintu batu itu. Setelah memperkirakan ketebalannya, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Pintu batu itu sangat tebal dan membutuhkan kekuatan setidaknya seorang dosi untuk menghancurkannya, ucap Xiaoyan. "Yang kau tahu hanyalah cara menggunakan kekuatan. Lihatlah cahaya kuning yang dipancarkan dari pintu batu. Ini jelas merupakan teknik perangkap atribut tanah. Jika kau lebih memperhatikan detailnya, tidak sulit untuk membukanya," ucap Dokter Peri. Setelah menatap Xiaoyan dengan pandangan meremehkan, Dokter Peri meletakkan tangannya yang kecil di pintu batu yang mulai bergerak perlahan. "Kau tahu tentang teknik jebakan?" "Kau tidak salah. Dosa ahli dalam teknik itu," ucap Xiaoyan. Melihat wajah serius Dokter Peri, Xiaoyan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. "Hanya saja aku telah membaca beberapa buku tentang teknik perangkap. Aku tidak bisa dianggap kompeten, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah jika aku menggunakannya untuk menyelidiki," Dokter Peri menjawab dengan ceroboh, namun gerakan tangannya tetap anggun seperti sebelumnya. Xiaoyan menganggukkan kepalanya tetapi tidak mengganggu pandangannya. Pandangannya menjauh dari pintu batu dan menggunakan cahaya redup mengamati dinding batu di sekitarnya. Di dinding batu itu ada beberapa ukiran samar. Ukiran itu sudah kabur, tetapi Xiaoyan bisa melihat beberapa sosok manusia yang kemungkinan ditinggalkan oleh pemilik gua. "Ketemu." Tepat saat Xiaoyan sedang mengamati dinding batu, suara gembira dari Dokter Peri mendorongnya untuk mengalihkan pandangannya. Di samping dinding batu, Dokter Peri sudah berjongkok. Tangannya yang kecil menyentuh titik kecil yang menonjol di dinding batu. Ketika dia menekannya, suara berderit perlahan bergema di seluruh gua. Sambil memperhatikan pintu batu yang menjulang, Xiaoyan menghela nafas lega dan mengajukan jempol kepada Dokter Peri. Mengikuti pintu batu yang menjulang, cahaya redup terpancar dari baliknya, mengusir kegelapan di sekitar mereka. Melihat bagian dalam yang terang di balik dinding batu, Dokter Peri tersenyum tetapi mundur 2 langkah. Kemudian dia menghadap Xiaoyan, mengangkat dagunya dan tersenyum. "Silahkan masuk," ucap Dokter Peri. Sambil mengangkat bahu, Xiaoyan mengambil beberapa batu dan melemparkannya dengan keras ke dalam gua. Dia merasa sedikit tenang saat tidak melihat reaksi apapun. "Kau benar-benar orang yang terlalu berhati-hati," ucap Dokter Peri. Melihat Xiaoyan tidak lupa untuk berhati-hati, bahkan pada saat ini Dokter Peri hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Terima kasih atas pujianmu," sambil tersenyum acuh tak acuh,
Xiaoyan melangkah dengan hati-hati melintasi pintu batu dan memasuki bagian dalam. Melihat Xiaoyan yang melangkah maju, Dokter Peri mengikutinya dari belakang. Saat melangkah ke bagian dalam gua, jangkauan penglihatan mereka tiba-tiba melebar. Di balik pintu batu itu ada sebuah ruangan besar yang tampak agak sederhana dan kosong. Di dinding-dindingnya terpasang batu bulan yang digunakan sebagai sumber cahaya. Di tengah ruangan itu ada sebuah kursi yang diduduki oleh sebuah kerangka dengan tengkoraknya yang jatuh dan tergeletak di tulang pahanya. Pemandangan ini, jika dilihat dari suasana yang tenang ini, tampak sangat mengerikan. Di depan kursi itu terdapat sebuah meja batu hitam yang lebar dan panjang. Dikapeti batu terkunci, tertata rapi di atasnya. Selain itu, ada sejumlah besar koin emas berkilau dan barang berharga lainnya di 3 sudut lainnya. Hanya dengan jumlah koin emas tersebut, total kekayaan di ruangan ini mencapai lebih dari ratusan ribu. Barang-barang berharga dan uang bukanlah sesuatu yang tidak dimiliki oleh Xiaoyan. Dan dari cara barang-barang berharga tersebut diletakkan secara acak, tampaknya pemiliknya pun tidak terlalu menghargainya. Xiaoyan mengalihkan pandangannya dari emas mengkilap itu dan mengarahkan mereka ke sudut terakhir ruangan. Kebahagiaan tampak di wajahnya saat ia melakukannya. Sudut terakhir ruangan itu adalah hamparan bunga. Di dalamnya tumbuh berbagai macam bunga dan tanaman yang membuat hamparan bunga itu harum semerbak. Sambil menatap tanaman-tanaman ini, Xiaoyan dan Dokter Peri bergegas maju serempak. Orang biasa mungkin tidak mengenali tanaman-tanaman ini, tetapi mereka tahu betul bahwa tanaman-tanaman yang tampaknya biasa ini lebih berharga daripada tumpukan emas di ruangan itu. Daun ungu biru, buah gingseng roh putih, biji teratai salju, ucap Dokter Peri. Dokter Peri menatap kosongkah hamparan bunga kecil itu. Satu persatu, nama-nama bahan obat langka dan mahal keluar dari mulutnya yang merah dan basah. Rumput pembakar roh es, gumam Xiaoyan. Saat dia mengarahkan pandangannya ke hamparan bunga, Xiaoyan tiba-tiba menarik kembali pandangannya dan menatap tajam ke arah tengah hamparan bunga, tempat tumbuhnya rumput merah dan putih. Daun-daun rumput itu terbagi menjadi 2 warna. Batangnya yang berwarna putih juga ditutupi dengan tetesan yang tampak seperti kristal es, sementara ujungnya yang berwarna kemerahan seperti bola api yang menyala-nyala. 2 warna dan elemen yang berlawanan itu tumbuh secara ajaib pada tanaman itu. Kabut tipis menyelimuti tanaman ini, membuatnya tampak mengambang di antara awan. Rumput aneh ini diberi nama rumput pembakaran roh es. Bahan yang sangat langka dan juga merupakan bahan penting untuk pil teratai darah. Xiaoyan menatap rumput obat dengan penuh semangat, sementara ekspresi gelisah muncul di wajahnya. 2 bahan obat yang tidak ditemukannya meskipun telah mencari di seluruh kota hutan selama 6 bulan telah berakhir di tangannya tidak lama setelah memulai perjalanan. Keuntungan tak terduga ini adalah sesuatu yang memenuhi hati Xiaoyan dengan kebahagiaan. Apakah kamu juga mengenali ini? Melihat Xiaoyan dengan gembira menatap rumput pembakaran roh es, Dokter Peri bertanya dengan suara terkejut. Ini adalah sesuatu yang aku butuhkan, ucap Xiaoyan sembari menganggukkan kepalanya sebelum menoleh untuk menatap Dokter Peri. Orang yang tidak usukai memilih yang paling berharga langsung dari awal, gumam Dokter Peri. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Dokter Peri segera mengangkat alisnya dan bergumam dengan enggan. Sambil tersenyum malu, Xiaoyan melambaikan tangannya. Maaf, tapi aku benar-benar membutuhkannya. Aku sudah mencarinya cukup lama, ucap Xiaoyan. Melihat bahwa Dokter Peri masih tampak tertekan, Xiaoyan hanya bisa berkata tanpa daya. Mengapa kita tidak melakukannya seperti ini? Aku akan mengambil rumput pembakaran roh es, sedangkan untuk ramuan obat yang tersisa di sini, kau akan mengambil 2/3 dan aku akan mengambil 1/3 sisanya, ucap Xiaoyan. Mendengar saran Xiaoyan, Dokter Peri menganggukkan kepalanya. Warna wajahnya tampak sedikit lebih baik. Xiaoyan menghela nafas ketika melihat Dokter Peri menganggukkan kepalanya. Tanpa khawatir akan menimbulkan kecurigaan,
dia mengeluarkan banyak botol giok dari cincin penyimpanannya. Dia dengan hati-hati menggali tanah di sekitar rumput pembakaran roh es dan akhirnya meletakkan tanaman itu bersama dengan tanahnya ke dalam botol giok. Soyeon segera menyimpan botol giok itu ke dalam cincin penyimpanannya sebelum membuka sudut mulutnya dan tersenyum. Mata dokter peri mengikuti rumput pembakaran roh es saat Soyeon menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya sebelum dengan enggan mengalihkan pandangannya. Bagi seorang seperti dia yang mencintai pengobatan, memperoleh satu tanaman obat yang sangat langka akan membuatnya jauh lebih bahagia daripada memperoleh ratusan ribu uang atau perhiasan. Dokter peri mendesah serta merasa sangat kesal di dalam hatinya. Kalau saja orang ini secara tidak sengaja menemukan rahasia di tebing itu, semua ini akan menjadi miliknya. Tapi sekarang adalah hari sialnya. Mengingat hal ini membuatnya ingin menangis tetapi air matanya tidak keluar. "Lebih baik kau mati saja, bajingan," ucap dokter peri. Setelah mengutuk, dokter peri menerima sekop dari Soyeon dan mulai dengan hati-hati menggali tanaman obat yang berharga dari petak bunga sebelum meletakkannya ke dalam botol giok. Setelah melihat dokter peri menggali tanaman obat, tatapan Soyeon sekali lagi menjelajahi seluruh ruangan. Tetapi dia tidak melihat sesuatu yang menarik. Akhirnya dia kembali menatap 3 wadah batu yang ditempatkan di tengah ruangan. Soyeon perlahan berjalan ke arah depan meja batu dan menyentuh gembok logam itu. Ia merasakan sedikit kehangatan saat kulitnya bersentuhan, membuatnya mengerutkan kening. Agar dapat menahan kehangatan dalam waktu yang lama, gembok itu jelas bukan terbuat dari logam biasa. Ia tahu bahwa tidak ada gunanya mencoba mendobraknya dengan paksa. "Di mana kuncinya?" ucap Soyeon bergumam sendiri sambil mengamati sekelilingnya. Pandangannya segera tertuju pada kerangka yang duduk di belakang meja batu. Ketika dia menundukkan pandangannya, matanya berbinar saat dia menemukan 3 kunci hitam tergantung di tangannya. Sambil menggosok tangannya, Soyeon melangkah maju dan menatap kerangka itu. Rasa jijik memenuhi hatinya saat dia perlahan membuka tinjunya sebelum dengan hati-hati meraih kunci dan menariknya pelan. Namun, karena tahun-tahun yang telah berlalu, kekuatan kecil itu berhasil mematahkan lengan kerangka itu dan menyebabkannya terjatuh. Melihat tangan kerangka yang patah, Soyeon tersenyum canggung sebelum membungkuk pada kerangka yang tersisa. Setelah itu, Soyeon membungkuk untuk mengambil lengan yang patah dan berniat untuk mengembalikannya. Tangan Soyeon melingkari lengan kerangka itu ketika alisnya tiba-tiba terangkat. Dia bisa merasakan bahwa berat tulang itu agak tidak wajar. Dari sudut matanya, Soyeon mengintip ke arah dokter peri yang sedang menggali tanaman obat dengan hati-hati sebelum kembali ke tulang kerangka di tangannya. Matanya mengamati bagian yang patah di bagian atas hanya untuk menemukan bahwa ada gulungan kecil yang tersembunyi di dalam celah tulang. Sambil mengamati gulungan yang tersembunyi secara diam-diam itu, Soyeon menelan ludahnya saat jarinya tanpa sadar meraih ke dalam dan dengan cepat menariknya keluar sebelum melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Baru setelah gulungan itu berada di dalam cincin penyimpanannya, Soyeon menghela nafas lega. Dia menyapu debu dari lengan kerangka itu sebelum meletakkannya kembali ke posisi semula. Soyeon menyeringai, melemparkan kunci di tangannya dan perlahan menuju ke 3 wadah batu di atas meja batu. Soyeon membawa kunci kotak-kotak itu dan sekali lagi ia menyentuh kunci logam yang hangat itu. Memiringkan kepalanya dan melirik ke arah dokter peri yang telah selesai menggali semua tanaman obat. Ia tersenyum dan berkata, "Cepatlah ke sini. Aku tidak ingin dituduh mencoba mengantongi semuanya saat aku membuka kotak-kotak ini," ucap Soyeon. "Setidaknya kamu punya sedikit hati nurani," ucap dokter peri. Dokter peri mengangkat hidungnya, membawa 10 botol lebih di dadanya dan meletakkannya di atas meja batu. Akhirnya, dia dengan enggan memilih 6 botol dan menyerahkannya kepada Soyeon. "Hei, ini milikmu." Soyeon menerimanya sambil tersenyum, meliriknya sebentar, lalu menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Rumput pembakar roh es sudah ada di tangannya.
jadi tanaman obat berharga lainnya tidak terlalu penting bagi Xiaoyan. Xiaoyan melambaikan 3 kunci hitam di depan Dokter Peri dan tersenyum. "Kalau begitu, aku akan membukanya," ucap Xiaoyan. "Baiklah." Setelah menatap Xiaoyan dengan jengkel, Dokter Peri segera menyimpan botol-botol giok itu. Xiaoyan menjilat bibirnya sambil menatap wadah-wadah batu itu. Dia memilih salah satu kunci secara acak, mengangkat kunci pertama, dan memasukkannya dengan hati-hati. "Bukan ini," gumam Xiaoyan. Kuncinya tersangkut di tengah jalan, menyebabkan Xiaoyan mengangkat bahu dan menggantinya dengan kunci kedua. "Ini juga bukan." Sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, Xiaoyan memegang kunci terakhir erat-erat dan sekali lagi dengan hati-hati memasukkannya ke dalam lubang kunci. Melihat kunci perlahan menghilang ke dalam lubang kunci, Xiaoyan dan Dokter Peri sama-sama menahan nafas tanpa sengaja. Satu-satunya suara di seluruh ruangan berasal dari kunci yang didorong melalui lubang kunci logam. Tiba-tiba, suara samar dan jernih terdengar dari dalam ruangan, menyebabkan tangan Xiaoyan membeku. "Akhirnya terbuka," gumam Xiaoyan. Melihat belenggu kunci terlepas dari lubangnya, Xiaoyan menghela nafas lega dan berkata, "Cepatlah dan buka," ucap Dokter Peri. Wajah Dokter Peri dipenuhi dengan hasrat dan kebahagiaan saat dia berkata dengan suara tidak sabar. Xiaoyan melirik Dokter Peri yang cemas, tetapi tidak menghiraukan panggilannya. Sebaliknya, ia meraih tangannya dan melangkah mundur. Ia kemudian menyelaraskan telapak tangannya dengan kotak itu dan melepaskan kekuatan dari telapak tangannya yang mengangkat tutup kotak batu itu. Setelah tutupnya dibuka, Xiaoyan menunggu beberapa saat lagi dan menghela nafas lega setelah melihat tidak ada reaksi. Sambil melirik Dokter Peri yang melingkarkan tangannya di dada sambil menatapnya dengan dingin, Xiaoyan hanya mengangkat bahu. "Selalu baik untuk sedikit berhati-hati," gumam Xiaoyan. "Jika kamu terlempar ke pegunungan binatang ajaib, kupikir kamu akan lebih bahagia tinggal di sana daripada di dunia luar. Alasannya adalah bahkan binatang ajaib itu tidak berhati-hati sepertimu," ucap Dokter Peri mengerutkan bibirnya dan berkata. "Aku juga berpikiran sama." Xiaoyan menyentuh hidungnya dan tertawa. Setelah melemparkan tatapan tajam pada pria tak tahu malu di sampingnya, Dokter Peri berjalan menuju meja batu. Dia melihat ke dalam kotak batu yang terbuka dan terkejut. Dengan wajah penuh kegembiraan, dia dengan cepat mengulurkan tangannya ke dalam kotak itu dan mengambil gulungan kuno berwarna pelangi. "Apa ini?" ucap Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Buku racun yang mencatat metode pembuatan racun," ucap Dokter Peri sembari membuka gulungan itu dan berkata sambil tersenyum. "Buku racun?" Xiaoyan mengangkat alisnya karena terkejut. Mengambil gulungan itu dari tangan Dokter Peri dan melihatnya sekilas. Melihat beberapa kata yang tertulis di sisi gulungan 7 warna itu, Xiaoyan berkata dengan heran, "Buku racun pelangi? Sebenarnya ada sesuatu yang berfokus pada cara pembuatan racun. Jangan bilang kalau orang yang meninggal ini juga seorang tabib," ucap Xiaoyan. "Tabib biasanya adalah satu-satunya orang di benua Doqi yang menggunakan racun untuk melindungi diri mereka sendiri. Orang-orang yang ahli dalam menggunakan posisi seperti itu biasanya disebut ahli racun di benua itu. Namun, status ahli racun masih jauh berbeda dari seorang alkemis." "Mungkin saja begitu, tapi kau tidak boleh membaginya denganku. Karena afinitas unsurku, aku tidak bisa menjadi seorang alkemis. Jadi, aku hanya bisa mengandalkan hal-hal ini," ucap Dokter Peri. Ekspresi sedih muncul di wajah Dokter Peri setelah dia berbicara. Jelas bahwa keinginannya yang terbesar adalah menjadi seorang alkemis dan bukan seorang ahli racun yang dibenci dan tidak disukai orang-orang. Sambil menatap Dokter Peri yang tampak putus asa, Xiaoyan tersenyum, menyerahkan gulungan 7 warna dan berkata, "Ini adalah hal yang cukup bagus, tetapi akan membutuhkan banyak waktu dan usaha untuk menguasainya. Hanya berlatih Doqi saja sudah menghabiskan seluruh energiku. Aku tidak cukup bodoh untuk memulai sesuatu yang lain. Itu sama halnya menggigit lebih dari yang bisa kukunyah," ucap Xiaoyan. "Terima kasih," ucap Dokter Peri.
Dokter Peri merasakan kelegaan di hatinya setelah mendengar perkataan Xiaoyan dan mengangguk penuh terima kasih. Kau bisa menyimpan apa yang ada di tanganmu. Aku mungkin tidak dianggap sebagai seorang pria sejati, tetapi mengingat hubungan kita saat ini sebagai mitra, aku tidak akan mencoba mengambil semuanya untuk diriku sendiri, ucap Xiaoyan. Sambil menatap Dokter Peri yang perlahan menyimpan gulungan pelangi, Xiaoyan tersenyum dan berkata dengan suara datar. Wajah Dokter Peri tampak terkejut serta muncul rasa malu. Dia membuka tangannya, memperlihatkan sekantong kecil bubuk hijau di atasnya. Aku tertangkap basah oleh Xiaoyan. Dokter Peri berwajah merah itu kehilangan kata-kata. Lupakan saja. Sebagai seorang wanita, wajar saja jika kamu mengambil beberapa tindakan pencegahan saat ikut denganku mencari harta karun, ucap Xiaoyan mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih. Sekali lagi, Dokter Peri mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa terima kasih sambil buru-buru menyingkirkan bubuk hijau di tangannya. Xiaoyan menyentuh wajahnya dan mengalihkan pandangannya ke wadah batu. Ia memasukkan kunci ke dalamnya dan perlahan-lahan memeriksa bagian dalamnya. Apa efek dari bubuk hijau itu? Ucap Xiaoyan. Saat kunci di tangannya perlahan dimasukkan lebih dalam ke lubang kunci, Xiaoyan melontarkan pertanyaan secara acak. Ini dibuat dengan rumput naga mabuk dan beberapa bahan obat lain yang memiliki efek menenangkan. Begitu terhirup ke dalam tubuh, itu akan menyebabkan seseorang tertidur setidaknya selama setengah hari. Namun, bubuk ini hanyalah racun biasa. Siapapun yang memiliki kekuatan akan dapat menggunakan doki untuk menekan efeknya dan memaksanya keluar dari tubuh, ucap Dokter Peri menjawab dengan malu. Untungnya itu bukan racun yang mematikan. Setidaknya kau tidak sekejam itu. Xiaoyan mengusap bibirnya, memutar pergelangan tangannya dan tersenyum. Sudah terbuka. Mengikuti suara Xiaoyan, kotak batu yang tertutup rapat mulai terbuka perlahan. Di bawah cahaya batu bulan, semua yang ada di dalam kotak batu segera terungkap kepada Xiaoyan dan Dokter Peri kecil. Gulungan lain, ucap Xiaoyan sembari mengangkat alisnya saat melihat gulungan hitam yang ditempatkan di dalam kotak. Dia memasukkan tangannya ke dalam kotak, mengeluarkan gulungan itu dan membolak-baliknya. Akhirnya, tatapannya berhenti pada kata-kata kecil di tepi gulungan itu. Teknik dao terbang swan tinggi, sayap awan ungu, gumam Xiaoyan. Teknik dao terbang. Mata Xiaoyan perlahan membesar saat dia menggumamkan kata-kata yang tidak dikenalnya. Dalam keterkejutan, dia berkata dengan suara serak, "Ini sebenarnya teknik dao terbang yang langka," ucap Xiaoyan. Teknik dao terbang? Apa itu? Ucap Dokter Peri. Mendengar nama ini untuk pertama kalinya, Dokter Peri mengadipkan matanya dengan ragu. Dia pernah mendengar teknik dao serangan, teknik dao pertahanan, teknik dao kelincahan, dan banyak lainnya. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar teknik dao terbang. Sesuai namanya, teknik dao ini dapat membuat seseorang terbang di udara, ucap Xiaoyan mendejakkan bibirnya karena terkejut saat menjelaskan. Terbang? Bukankah itu sesuatu yang membutuhkan setidaknya kekuatan Daoling? Ucap Dokter Peri menunjukkan keterkejutan awal pada penjelasan itu sebelum tampak bingung. Di benua Doki, hanya dengan kekuatan Daoling seseorang dapat meninggalkan tanah dan terbang dalam jarak pendek. Hanya setelah kekuatan seseorang mencapai Doang atau Dohuang, seseorang dapat menggunakan Doki untuk membentuk sepasang sayap energi di punggungnya. Sayap-sayap ini akan memungkinkan mereka untuk mengatasi ikatan mereka dengan tanah dan terbang di antara awan. Adapun teknik dao terbang, itu adalah teknik rahasia aneh yang memungkinkan praktisi membentuk dua ekstensi kecil yang menonjol di urat-urat di punggung seseorang. Dengan dua ekstensi ini, seseorang akan dapat membentuk sepasang sayap dan terbang di udara bahkan jika seseorang tidak memiliki kekuatan Doang. Terbang merupakan sesuatu yang menjadi godaan besar bagi banyak orang. Untuk memenuhi godaan ini, banyak orang kuat mengerahkan segala upaya untuk meraih mimpi yang tak mungkin tercapai, yaitu menjadi seorang Doang. Pada saat yang sama, ada juga banyak orang yang ingin mencari jalan pintas dengan menemukan teknik dao tiba terbang yang langka dan berharga ini. Xiaoyan perlahan-lahan mengembuskan napas panjang sambil memegang gulungan hitam di tangannya. Dia dengan paksa
menekan rasa bahagia dalam dirinya sebelum melambaikan tangannya ke arah Dokter Peri. "Aku tahu, ini untukmu kan?" ucap Dokter Peri. Setelah mengamati tindakan Soyeon, Dokter Peri mengerti maksudnya dan mengangguk tanpa daya. "Semua orang mengambil apa yang mereka butuhkan," ucap Soyeon menyeringai. Aku sisi hari ini hampir membuat wajahnya lumpuh karena tersenyum. "Masih ada satu lagi. Ayo cepat, kita akan pergi begitu kita membukanya," ucap Dokter Peri mengalihkan pandangannya ke kotak batu terakhir dan mendesak. Dengan dua perolehannya, tubuh Soyeon penuh energi. Dia memegang kunci terakhir yang tidak digunakan dan bersiap untuk membuka kotak batu. Ruangan yang luas itu kembali sunyi. Tepat saat Soyeon membungkukkan tubuhnya dan hendak membuka kotak itu, tubuhnya tiba-tiba menegang. Dia segera berbalik dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. "Seseorang datang," ucap Soyeon. "Apa?" Mendengar kata-kata itu, Dokter Peri juga terkejut. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya. "Itu tidak mungkin. Hanya kita berdua yang tahu tentang tempat ini," ucap Dokter Peri. "Aku tidak salah dengar. Ada cukup banyak orang," ucap Soyeon menatap Dokter Peri dengan wajah mengerikan. Rasa dingin melintas di matanya. "Kamu curiga aku memanggil orang-orang ini?" ucap Dokter Peri. Melihat ekspresi Soyeon, kemarahan meledak di wajah Dokter Peri. "Jika aku ingin menyakitimu, kau pasti sudah mati berkali-kali," ucap Dokter Peri menambahkan. Melihat kemarahan di wajah Dokter Peri tampak tulus, Soyeon mengerutkan alisnya dan segera berbalik. Ia mencoba memasukkan kunci di tangannya ke lubang kunci, tetapi karena cemas, ia berulang kali gagal melakukannya. "Sialan!" Sambil berteriak marah, Soyeon meraih kotak batu itu dengan kedua tangannya dan berusaha mengangkatnya. Sayangnya, ia menemukan bahwa kotak itu tersangkut di meja batu. Soyeon sekali lagi memarahi dengan wajah pucat sebelum perlahan menghela nafas. Dengan suara dingin, dia berkata, "Mereka ada di sini." Mendengar perkataan Soyeon, Dokter Peri segera mengarahkan pandangannya ke arah pintu batu. Telinganya juga menangkap suara langkah kaki yang mendekat. "Dokter Peri, terima kasih telah menunjukkan jalan. Tampaknya informasi yang berhasil kami peroleh itu benar," ucap suara seorang pemuda bergema di dalam gua. Lebih dari 10 sosok perlahan masuk dari kegelapan di luar pintu, sementara suara tawa yang akrab dan gembira bergema di dalam ruangan. "Muli," ucap Dokter Peri. Mendengar suara itu, Dokter Peri segera menggertakkan giginya erat-erat. Di luar pintu batu, lebih dari 10 sosok perlahan muncul, menghalangi pintu masuk. Sosok lain berjalan masuk di belakang mereka. Di bawah cahaya dari batu bulan, wajah sosok itu akhirnya terungkap untuk dikenali oleh tuan muda kelompok tentara bayaran kepala serigala, Muli. Ketika tatapannya awalnya menyapu tumpukan emas mengkilap di sudut-sudut, keserakahan tampak di matanya. Dia menjelat bibirnya sebelum mengalihkan pandangannya ke dua kotak batu yang dibuka oleh Soyeon. Lalu dia tersenyum dan berkata, "Maaf mengganggu kalian berdua," ucap Muli. Soyeon perlahan mengencangkan genggamannya pada kunci di tangannya. Wajahnya berubah sedikit muram saat dia melirik Dokter Peri yang mengerutkan kening di sampingnya dan berkata dengan dingin kepada Muli, "Kau mengikuti kami," ucap Dokter Peri. "Itu tidak bisa dianggap sebagai mengikuti. Beberapa hari yang lalu, aku menerima informasi bahwa Dokter Peri telah menemukan sebuah gua harta karun. Namun aku tidak tahu lokasi pastinya," ucap Muli mengangkat bahu dan berkata, "Bagaimana kau bisa mendapatkan informasi ini? Aku hanya memberitahu asistenku Live tentang ini." Kau menyuapnya," ucap Dokter Peri. Kecurigaan melintas di wajah Dokter Peri, tetapi dengan cepat digantikan oleh kemarahan. Wanita itu bodoh sekali. Hanya dengan beberapa kata-kata manis, dia dengan patuh menceritakan semuanya padaku, ucap Muli tersenyum dan tidak menyangkal spekulasi Dokter Peri. "Dasar bajingan," teriak Dokter Peri sambil mengernyitkan alisnya. "Maaf, tetapi benda-benda ini terlalu penting bagi perusahaan tentara bayaran kepala serigala kita. Begitu kita memilikinya, kita akan dapat dengan mudah menyerap semua faksi di kota Kingsan. Ketika saatnya tiba, kita akan memiliki kemampuan untuk berkembang melampaui kota. Visi kita
berada di luar kota kecil ini, ucap Muli berkata tanpa emosi. Serahkan semua barang itu kepadaku. Dokter Peri, kau harus mengerti perasaanku kepadamu dengan sangat jelas. Selama kau bersedia menjadi milikku, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk saat aku akhirnya mengambil alih perusahaan tentara bayaran Kepala Serigala. Ucap Muli menatap Dokter Peri dengan penuh emosi saat dia berbicara dengan nada yang semakin lembut. Menjadi milikmu, hanya berbicara denganmu saja membuatku jijik, ucap Dokter Peri. Suara Dokter Peri terdengar kejam saat bibirnya yang merah dan basah terbuka dengan mengejeknya. Tampaknya tindakan Muli menyuap orang-orang di sekitarnya telah memicu amarahnya. Rasa dingin melintas di mata Muli saat dia tersenyum dan berkata lembut, "Baiklah, tidak masalah. Aku akan dengan paksa membuatmu tetap di sisiku," ucap Muli. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Muli mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan yang diam di sampingnya dan tertawa. "Aku sudah menyuruhmu untuk bergabung dengan perusahaan tentara bayaran Kepala Serigala, tetapi kamu menolak untuk mendengarkanku. Sekarang sudah terlambat bahkan jika kamu ingin bergabung," ucap Muli. "Perusahaan tentara bayaran bahkan tanpa ada dosi sebenarnya sesombong ini," ucap Xiaoyan lalu mengusap hidungnya dan menggelengkan kepalanya dengan provokatif. "Setidaknya tetap akan mudah jika hanya membunuhmu," ucap Muli mengungkapkan senyum yang penuh dengan niat membunuh. "Serahkan semua barang itu, aku akan membiarkanmu mati dalam keadaan utuh." Muli menatap Xiaoyan dengan dingin sambil menyilangkan kedua tangannya di dadanya. Xiaoyan mengerutkan bibirnya dengan dingin. Pandangannya mengamati lencana di dada 10 tentara bayaran yang menghalangi jalan keluar dan sekilas melihat kekuatan mereka. Semua tentara bayaran ini memiliki kekuatan dosa bintang 4 atau 5, sementara Muli adalah dosa bintang 6. Setelah menimbang-nimbang susunan lawan dalam hatinya, hati Xiaoyan menjadi hancur. Pada kondisi saat ini, dia paling-paling hanya bisa menghadapi dosa bintang 4. Namun, jika dia mencabut pedang berat hitam dari punggungnya, dia seharusnya bisa bertahan melawan dosa bintang 6. Namun, saat ini ada lebih dari 10 tentara bayaran yang sangat kuat di dekat pintu batu. Dalam keadaan normal, jika mereka menyerangnya secara berkelompok, Xiaoyan kemungkinan besar akan terbunuh dengan kekuatannya saat ini. "Guru," Xiaoyan berteriak memanggil Yalau dalam hatinya, tetapi tidak mendapat jawaban. Dia hanya bisa tersenyum pahit. Tampaknya mustahil untuk membuat Yalau membantunya keluar dari kekacauan ini. Muli memeluk lengannya dan berdiri di tengah pintu batu. Wajahnya yang tampak menyeramkan menatap Xiaoyan yang berubah dengan cepat dan merasa seperti kucing yang bermain dengan tikus. "Meskipun kamu memiliki potensi besar, potensi itu belum dikembangkan. Sejujurnya, aku takut kamu akan membalas dendam di masa depan. Agar tidak merasa khawatir tentang kemungkinan seperti itu, aku harus membunuhmu di sini sekarang," ucap Muli. Sambil mengatung-atungkan jarinya dengan lembut, Muli berbicara sambil tersenyum. Sejak kecil, ayahnya telah memperingatkannya, jika memungkinkan, maka bunuh siapapun yang telah disakitinya dan tidak membiarkan pihak lain memiliki kesempatan untuk kembali membalas dendam. Xiaoyan menatap Muli yang penuh dengan senyuman dan matanya menyipit. Selama bertahun-tahun ini, dialah yang selalu menindas orang lain, tetapi dia belum pernah menyaksikan serangan kelompok semacam ini dengan maksud untuk membunuh. "Kau benar, jika aku punya kesempatan untuk pergi, aku pasti akan membuat masalah bagi tentara bayaran Kepala Serigala di masa depan," ucap Xiaoyan. Sudut mulutnya terangkat dingin saat Xiaoyan berbicara. "Sungguh mengagumkan bahwa kau mampu bersikap kuat dalam situasi seperti ini. Namun, kau hanya memperkuat niatku untuk membunuhmu," ucap Muli tersenyum saat niat membunuh melintas di matanya. Xiaoyan mengangkat kelopak matanya, memperlihatkan niat membunuh yang sama di matanya. Saat Xiaoyan tengah mempertimbangkan bagaimana cara melarikan diri, tangannya yang berada di belakangnya tiba-tiba bergerak dan ada sesuatu yang mendorong tangannya. Sambil menyipitkan matanya, Xiaoyan mengepalkan tangannya tanpa seorang pun menyadari saat sudut matanya secara acak melirik ke arah Dokter Peri yang berdiri dekat di sampingnya. "Ini obat penenang yang tadi," ucap Dokter Peri.
Bibir merah Dokter Peri bergerak sedikit, memancarkan suara samar ke telinga Soyen. Sambil menundukkan kepalanya sedikit, Soyen menyapukan pandangannya ke seluruh dinding ruangan. Ketika ia melihat batu bulan yang memancarkan cahaya redup, sebuah ide muncul di hati Soyen. "Tetaplah dekat denganku," ucap Soyen memberi perintah dengan ekspresi serius. Dokter Peri menganggukkan kepalanya dengan patuh. Pada saat ini, semua harapannya untuk melarikan diri telah diletakkan pada Soyen. "Lakukanlah, bunuh anak itu. Ingat, jangan sampai melukai Dokter Peri. Dia wanitaku," ucap Muli. Melihat kedua orang itu, Muli melambaikan tangannya dengan tegang dan memberi perintah. "Baiklah." Setelah mendengar perintah Muli, 5 dari 10 tentara bayar di belakangnya langsung melangkah maju dan dengan ekspresi ganas menyerang pasangan itu. Melihat pintu batu masih tertutup rapat, meski kehilangan 5 orang untuk menyerang, Soyen mengerutkan kening. Para tentara bayaran yang berhati-hati ini membuatnya pusing. Setelah melirik para tentara bayaran yang menyerangnya, Soyen mengulurkan telapak tangannya. Kekuatan dahsyat itu melemparkan kantong obat penenang ke udara yang kemudian meledak. Serbuk yang berhamburan langsung menutupi seluruh ruangan. "Tahan nafas, mereka yang ada di pintu tidak boleh bergerak. Aku ingin pintunya diblokir. Masih, serang mereka," ucap Muli. Melihat bubuk obat yang berserakan, wajah Muli berubah saat dia dengan cepat meneriakkan perintahnya. Perintah Muli membuat keributan di antara para tentara bayaran segera mereda. Kelima tentara bayaran di ruangan itu mengeluarkan senjata dari pinggang mereka dan menyerang Soyen dan Dokter Peri dengan tatapan tajam. Sambil memegang Dokter Peri dengan satu tangan, Soyen mundur lebih jauh ke dalam ruangan. Ia kemudian tiba-tiba melengkungkan tangannya dan segera menghisap batu bulan di dinding ke arahnya. Batu bulan terlepas dari dinding dan terbang ke tangan Soyen. Soyen memutar tangannya dan batu bulan itu disimpan di dalam cincin. Setelah kehilangan salah satu sumber cahayanya, seluruh ruangan menjadi lebih gelap. Setelah menyimpan salah satu batu bulan, wajah Soyen tampak serius saat ia mengalihkan pandangannya. Tangan kanannya menghisap 2 batu bulan yang tersisa yang juga dengan cepat disimpan ke dalam cincin penyimpanan. Ketika batu bulan terakhir disimpan dalam cincin penyimpanan, seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Pada saat kegelapan turun, Soyen menarik tangan Dokter Peri. Kemudian ia berputar dan melesat menuju arah pintu keluar yang telah ia ingat posisinya sebelumnya. "Jangan panik, nyalakan percikan apimu. Mereka yang ada di pintu jangan bergerak dan mereka yang ada di ruangan jangan mendekat. Ingat, bunuh siapapun yang berani mendekat ke pintu," ucap Muli. Kegelapan yang tiba-tiba membuat wajah Muli menjadi gelap. Namun, dia sangat cerdas dan membuat keputusan yang tepat dalam hitungan detik. Dengan adanya pemimpin di sekitar mereka, tentara bayaran kepala serigala juga menjadi tenang. Para tentara bayaran yang membawa percikan api dengan cepat menyalakannya. Namun, tepat saat mereka hendak menyalakannya, angin kencang menerpa para tentara bayaran ini. Diikuti oleh telapak tangan yang membawa kekuatan dahsyat yang menghantam dada mereka dengan keras. Seketika, beberapa tentara bayaran yang tidak dapat bereaksi tepat waktu mengeluarkan teriakan teredam dan jatuh dengan keras ke tanah. "Dia datang. Dia ada di pintu batu. Cepat, hentikan dia." Para tentara bayaran yang diserang menahan penderitaan mereka dan berteriak. Mendengar teriakan bawahannya, wajah Muli kembali menjadi gelap. Ia mundur beberapa langkah dengan tergesa-gesa dan secara kebetulan berakhir di tepi pintu batu, menghalangi satu-satunya jalan keluar. Sebuah kekuatan dahsyat melesat dari depan mereka. Jika beberapa dosa bintang 5 di pintu batu tidak bereaksi tepat waktu, mereka pasti akan terhempas ke samping. Meskipun itu tidak terjadi, beberapa sosok ini terpaksa terhuyung mundur beberapa langkah. Saat beberapa sosok itu tidak stabil, 2 angin kencang diam-diam keluar dari celah di antara mereka. Saat sosok-sosok itu pulih, sudah terlambat untuk menghentikan mereka, dan mereka hanya bisa berteriak pada Muli yang berdiri di belakang. "Pemimpin muda, mereka menuju ke arahmu." Muli menyipitkan matanya dan merentangkan kedua kakinya, menghalangi lorong sempit itu
dengan tubuhnya. Ia menggenggam tangannya erat-erat dan dauki hijau muda perlahan mengalir. Di bawah pengaruh dauki, tangannya mulai berubah menjadi warna kayu. Aku ingin melihat bagaimana kalian sebagai dosa bintang 2 bisa melawanku dalam konfrontasi langsung. Sambil tertawa dingin, Uli mengeluarkan mutiara cahaya malam dan melemparkannya ke depan. Cahaya redup itu hanya memiliki radius sekitar 2 atau 3 kaki, tetapi itu lebih dari cukup di terowongan sempit ini.